Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKFM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kembali menemani Anda lewat Syari, Senandung Nasyid dan Berita Islami untuk edisi siar hari Sabtu ya, akhir pekan gelaran ke-11 Februari 2023. Dan saya temani Anda bersama Ustadz Susilo Tomo. Karena kemarin kita nggak bisa menghadirkan beliau karena beliau lagi ada kegiatan di Bintang tadi ya. Oke, sahabat BKFM, untuk hari ini masih bab yang keempat atau bab Ar-Rubai, makalah yang ke-31. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau SMS dan WA 08117241 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat tadi ya? Alhamdulillah. Oke, kalau yang 31 ini lebih kemana nih? Tentang penyesalan sebenarnya. Penyesalan, jadi seperti taubatan. Iya, penyesalan. Oke, baik sahabat BKFM, makalah yang ke-31 akan kita kupas. Ada 4 poin di sini, langsung saja kita dengarkan tausiah dari beliau. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim alladzi qala man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du kaum muslimin pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, insyaallah sore ini kita akan mengudara dan akan menyelesaikan satu makalah dalam kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh beliau Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani insyaallah. Dan hari ini kita masuk ke makalah 31 dari bab Ar-Rubai. Mendengar BKM dimanapun Anda berada, seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar pertama ilmu kita muasalah kepada mu'alif, dan juga agar Al-Fatihah itu menjadi asbab ketenangan hidup kita hari ini dan yang akan datang. Yang lalu ditulis baik dan yang akan datang ditakdirkan dengan baik juga insyaallah. Al-hadhi ini as-salihah wa ala mu'allifi hadzal kitab nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, An Hatimil Asom, dari Imam Hatim Al-Asom. Al-Asom itu yang tuli, dan sebenarnya beliau tidak tuli. Dalam riwayatnya sudah pernah saya sampaikan bahwa dia berpura-pura tuli karena sebab ada seorang perempuan yang sedang berkomunikasi dengan beliau lalu kentut. Nah, untuk menjaga marwah wanita ini, dia seakan nggak dengar. Apa? Ulangi lagi, kata-katamu saya nggak dengar. Nah, akhirnya si wanita ini percaya bahwa ulama yang di depannya ini dalam keadaan tidak baik pendengarannya, dan beliau mentulikan dirinya itu dalam riwayatnya sampai 15 tahun hanya gara-gara ingin menjaga kehormatan wanita itu. Baik, beliau menulis dalam kitab ini yang dinukil oleh beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, annahu qol, sesungguhnya Imam Al-Hatim Al-Asom ini berkata, arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara yang 4 perkara ini tidak akan diketahui kecuali dengan 4 perkara. Tidak diketahui apanya? Tidak diketahui nilainya. Berarti 4 perkara ini sebenarnya bernilai, tapi itu tidak disadari. Kapan disadarinya? Saat sudah ada datang yang keempatnya. Sebenarnya hampir sama dengan igtanim khomsan qabla khomsin. Sebenarnya sababaka qabla haromika itu sebenarnya hampir sama, tapi di sini lebih penekanannya pada sebuah penyesalan. Baik, kita baca. Yang pertama adalah asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukh.
masa muda yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Artinya orang tua ini baru menyadari betapa bernilainya masa muda. Orang-orang sudah tua ini begitu sudah mulai lemah badannya, sudah mulai penyakit menggerogotinya, berjalan pun sulit, tidur sulit, makan gak enak, baru menyadari betapa dahsyatnya masa muda, betapa luar biasanya masa muda, betapa dia sebenarnya ingin mengulangi masa-masa muda itu. Tetapi karena usianya memang sudah ditentukan oleh Allah tua, dan semakin tua kan memang nunakisu fil khalqi, Allah itu akan mengurangi nikmatnya. Makannya mungkin sudah nggak bisa yang keras-keras, kan begitu Mbak. Berjalannya mungkin sudah harus hati-hati. Bahkan orang yang sudah tua, usia 80 tahun itu diusahakan benar, jantungnya tidak boleh rendah daripada perutnya dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan nanti akan bermasalah, ada semacam ketidakseimbangan hidup dalam badannya itu. Artinya masa muda yang begitu dahsyat itu diketahui justru bagi orang-orang yang sudah tua. Hanya tinggal nostalgia saja, hanya tinggal kenangan saat muda yang luar biasa, dengan darahnya yang merah, dengan keinginan yang tanpa batas, dengan keberanian yang luar biasa, dengan semangat yang membara, dengan segala kehebatannya baik fisik maupun non fisik, semua telah dilaluinya, dan itu baru dianggap penting, baru dianggap luar biasa, baru dianggap itu bernilai dan nilainya luar biasa. Itu hanya disadari saat orang-orang yang sudah mengalami tua. Orang-orang yang sudah tua jelas sebenarnya menyesali, kenapa dulu waktu muda saya nggak begini. Orang-orang yang tua barangkali cucu-cucunya kurang peduli, anak-anaknya kurang peduli. Kenapa dulu waktu saya masih muda nggak melakukan ini, nggak melakukan itu. Sekarang tinggal kenangan. Sekarang kenapa kok tetangga itu kurang nyaman, kurang baik dengan saya. Oh, dulu waktu muda, saat saya banyak duit, saat saya bisa melakukan apa-apa, tapi saya tidak melakukannya untuk tetangga, tidak memberikan apapun kepada tetangga. Akhirnya begitu tua, saya tidak ada apa-apanya. Dan mungkin pernah saya ceritakan bagaimana filosofi orang Hindu ya, yang kalau kita hadirkan itu ya kayaknya ada nilai spiritualnya, walaupun dia bukan dari bahagian orang Islam. Artinya bukan penemuan pemikiran orang Islam, bahwa manusia itu dengan kehidupan yang lainnya di sekelilingnya bersamaan. Jadi manusia itu dalam konteks Hindu itu bebarengan dengan anjing, bebarengan dengan kuda, dan bebarengan dengan kera. Kenapa bebarengan? Dan sebenarnya usia manusia itu dengan kera, dengan dengan anjing dan dengan kuda itu sama sebenarnya. Hanya dikasih 25 tahun. Jadi manusia diberi usia 25 tahun. Anjing diberi usia 25 tahun. Lalu kuda diberikan 25 tahun. Dan kera pun diberi usia 25 tahun. Begitu manusia, anjing, kuda, kemudian kera dikumpulkan sama sang Kholek dalam riwayat itu. Ditanya, usiamu 25 cukup enggak? Kurang, kata manusia. Terus anjing ditanya, usiamu 25 cukup enggak? Lebih, saya minta 10 tahun saja. Kemudian kuda ditanya, saya minta 10 tahun saja. Dan kera pun ditanya, saya 10 tahun saja, enggak usah lama-lama. Dan ternyata manusia itu memilihnya, meminta dari sisa usia yang tidak dimau oleh anjing, kuda, dan kera. Dan singkat cerita, ternyata benar. Mereka nggak terlalu banyak hidup, nggak terlalu lama hidup di dunia.
dan manusia yang banyak. Di usia 25 tahun itu usia manusia dipakai habis. Kemudian usia yang kedua, manusia itu memakai usianya usia anjing. Jadi usia 25 tahun ditambah 15 berarti 40. Jadi usia manusia dari 25 tahun sampai 40 tahun itu ibaratnya seperti usianya anjing. Anjing itu kan pemburu. Jadi usia manusia di 25 tahun menginjak 26 itu kayak pemburu, mengejar rezeki, dikejar. Pokoknya semangatnya betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena memang masa itu umurnya adalah umurnya anjing. Walaupun tidak ada dalam hadis, tidak ada. Tetapi direnungi juga ternyata benar. Manusia ketika usia menginjak 26 sampai 40 tahun itu mengejar. Karirnya dikejar. Mungkin kalau orang yang belum punya jodoh dikejarlah di tahun-tahun itu. Kalau mungkin belum punya rumah dikejarlah di tahun-tahun itu. Kalau mungkin posisinya belum mapan dikejarlah di tahun-tahun itu. Itu tahun-tahun yang menentukan apakah baik tidaknya politik dia, atau mungkin dia pengen menjadi public figure. Di tahun-tahun itulah dia mengejarnya. Lalu kemudian usia yang ketiga adalah usianya kuda. Berapa usia kuda? 15 tahun. Jadi 40 ditambah 15 berarti sampai 55. Usia itulah usia kuda. Kita lihat bagaimana keadaan kuda. Kuda itu kuat nggak kuat dipikul. Beban yang di punggungnya, yang dilataruh di atas punggungnya itu kuat nggak kuat harus dipikul dan dibawa. Begitu juga manusia. Ketika usia 40 sampai 55 itulah masanya anak menyekolahkan anak ke tempat yang lebih tinggi. Menyekolahkan anak atau mungkin sampai S2 berat, kuat nggak kuat dipikul. Kemudian mencarikan jodoh, kemudian menikahkan anak, kuat nggak kuat dipikul. Ternyata agak benarnya. Dan terakhir dari 55 sampai 70 itu adalah usianya kera. Artinya apa? Kera itu punya pohon yang punya buah. Pohon itu baru berbuah. Kalau selama kita di dalam menghabiskan usia manusia, usia anjing dan usia kuda itu baik, maka insya Allah nanti akan memetik hasilnya. Kera tidak perlu lagi bekerja. Kenapa? Karena dia sudah punya simpanan yang luar biasa, yaitu apa? Keturunan yang baik, harta yang cukup untuk masa tua. Tetapi ini bukan ajaran kita, tetapi hanya sekedar untuk ilustrasi betapa orang yang sudah tua itu biasanya menyesalinya tentang masa muda yang diabaikan. Kemudian yang kedua, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Dan kebahagiaan itu justru tidak diketahui nilainya kecuali bagi orang-orang yang sedang menerima bala, menerima ujian, menerima musibah. Ketika kita menerima musibah, itu alangkah bahagianya orang yang gak menerima musibah. Ketika kita baru jatuh dari motor, misal kecil saja, kemudian ada orang lewat naik motor, alangkah bahagianya orang yang gak jatuh dari motor itu. Ketika kita sakit, itu akan melihat bagaimana indahnya orang yang gak sakit. Ketika kita banyak masalah, yang masalah itu kayaknya gak selesai-selesai, seperti jalan buntu, semua solusi ditawarkan tetap saja tidak selesai. Begitu melihat orang yang tersenyum, melihat orang yang tertawa terbahak-bahak, tetangga yang banyak betul jalan-jalan kelihatan seneng, kita akan merasakan betapa enaknya orang gak punya masalah. Betapa enaknya melihat orang yang sedang berasik-asik ria,
berjalan-jalan. Kita nggak sempat lagi berjalan karena masalah yang kita terima, terdera oleh masalah yang luar biasa. Maka ketika itu dia akan mengatakan, oh alangkah bahagianya orang-orang yang berbahagia itu tidak tertimpa masalah, tidak tertimpa bala. Artinya kesadaran itu, penyesalan itu ketika kita melihat diri kita, kok seperti ini yang saya terima, bagaimana indahnya orang yang gak punya bala. Dan ini ditambahi oleh Imam Al-Ghazali, wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul fakri, dan tidak diketahui bagaimana sebenarnya nilai sebuah kekayaan itu kecuali kepada orang-orang yang miskin. Artinya orang miskin itu baru mengetahui betapa nilai kaya itu penting. Bagi orang-orang yang memang sudah dulunya kaya, kemudian dia jatuh miskin, maka dia akan dapat menilai bagaimana sebenarnya nilai kekayaan itu. Begitu pentingnya. Bagaimana rasa punya duit itu justru bagi orang yang gak punya duit. Ketika orang gak punya duit, maka dia akan merasa betapa enaknya punya duit. Kemudian yang selanjutnya, wasihatu la ya'rifu qadraha illal mardo, dan kesehatan itu tidak akan pernah diketahui nilainya kecuali bagi orang-orang yang sakit. Orang yang berbaring sakit itu hanya membayangkan bagaimana sembuh. Ketika melihat orang berjalan sehat, dia akan merasakan, Masya Allah, kenapa saya harus sakit. Orang yang sedang berbaring sakit, dia akan hanya membayangkan betapa enaknya sehat. Karena apa? Karena kesehatan itu, kalau dalam bahasa yang lain, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu sebenarnya adalah mahkota bagi orang-orang yang sehat. La ya'rifuha illal mardo, dan tidak diketahui mahkota itu kecuali bagi orang-orang yang sakit. Artinya mahkota itu bertengger sebenarnya di atas kepala orang-orang yang sehat, tetapi itu tidak diketahui oleh orang-orang yang sehat. Orang sehat nggak ngerti kalau sebenarnya orang sehat itu punya mahkota. Kita punya teman sehat, kita juga sehat, maka saat itu kita tidak bisa melihat sebenarnya di atas kepala teman kita yang sehat itu ada mahkotanya. Justru mahkota itu dilihat oleh siapa? Dilihat oleh orang-orang yang sakit. Pentingnya sehat itu diketahui hanya bagi orang-orang yang sakit. Nilainya sehat itu baru diketahui bagi orang-orang yang mengalami sakit. Orang yang nggak bisa berjalan itu maka akan menilai dahsyat orang yang bisa berjalan. Orang yang sakit gigi itu, Masya Allah, akan melihat senang, akan melihat pentingnya gigi. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kemudian yang sakit gigi ini melihat orang makan peyek, itu rasanya Masya Allah, di hati ini kayak terdera, terpenjarakan. Masya Allah, alangkah enaknya peyek itu ya. Kenapa? Karena dia udah seminggu nggak bisa makan keras karena giginya sakit. Begitulah sebenarnya kehidupan ini. Dan itu nanti pendengar DBKM dimanapun Anda berada, tidak akan pernah kita alami di akhirat. Tidak akan pernah kita alami di surga. Tidak ada lagi penyakit di surga nanti. Tidak ada lagi masalah di surga nanti. Tidak ada lagi tua di surga nanti. Maka tidak ada lagi penyesalan bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Kemudian yang terakhir, wal hayata la ya'rifu qadraha illal mauta, dan kaya dan kehidupan ini itu tidak akan diketahui nilainya kecuali bagi orang-orang yang mati. Artinya orang yang sudah mati itu pengen kembali. Orang yang sudah mati dikubur di alam barzah, dikumpulkan oleh Allah, itu adalah tempat yang sangat luar biasa nilai penyesalannya. Maka sampai dalam makalah yang keberapa di bab yang rubai ini, bab yang keempat ini, ada diriwayatkan bahwa
innal kuburo bahrun nadamah. Sebenarnya sesungguhnya kuburan itu adalah lautannya penyesalan. Kenapa kok disebut begini? Ternyata ini selaras dengan apa yang ditulis oleh Imam Hatim Al-Asom ini, bahwa beliau mengatakan di sini al hayatu wal hayatu la yarifu qadra illal mauta, dan kehidupan ini itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali bagi orang sudah mati. Kenapa? Karena orang yang sudah mati itu pengen kembali ke dunia ini, ingin apa? Mereka ingin memperbaiki amalnya. Dan sebenarnya inti dari kehidupan manusia itu bukan di barzakh, bukan di alam akhirat. Kehidupan dalam fase manusia dari mulai zaman ajali, kemudian di zaman di masa rahim, kemudian di dunia, kemudian di alam barzakh, kemudian di akhirat, itu semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan di dunia. Artinya inti manusia itu di dunia. Kenapa? Karena di dunia inilah penentu dari segalanya. Di dunia memang sebentar, tetapi sebenarnya ini penentu, dan yang paling penting dari fase kehidupan manusia itu ya di dunia. Coba kalau kita lagi suntuk, kita datang ke kuburan, dan ahli kuburan itu seakan mengatakan kepada kita, hai orang-orang yang masih hidup, berbahagialah kalian. Kenapa? Karena kalian masih bisa beribadah, dan kalian masih bisa untuk memperbaiki ibadah kalian. Kami ini pengen kembali ke dunia sebenarnya, tetapi kami ini nggak bisa lagi. Kenapa kami pengen kembali ke dunia? Karena kami pengen memperbaiki ibadah kami. Ternyata di sini itu tidak ada nilainya apa-apa, kecuali justru nilai itu kami bawa dari dunia. Kalau dunianya baik, maka insya Allah di sini akan menjadi baik. Artinya orang-orang yang sudah dikubur itu sangat menyesal, dan penyesalannya itu nggak bisa lagi ditolerir. Iya, kamu hidup lagi memperbaiki. Pun seandainya Allah mengabulkan manusia untuk kembali ke dunia ini, mungkin juga lupa bahwa pernah dikubur, lupa bahwa pernah mati, lupa bahwa pernah menyesal. Karena saking hebatnya propaganda dunia ini, begitu menggiurkan dunia ini, maka sampai ada istilah hubbud dunya, cinta kepada dunia, dan itu nanti sepasang itu dengan karahiyatul maut, yaitu benci dengan yang namanya kematian. Mendengar di BKM dimanapun Anda berada, maka selagi hidup, bayangkanlah kita sudah mati. Makanya kan pernah dulu kita sampaikan juga bahwa bagaimana kita hidup itu merasa mati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bayangkan kita ini pengen kembali ke dunia. Pengen kembali ke dunia, pengen memperbaiki amal, pengen berbuat baik, pengen sedekah, pengen ibadah. Kenapa? Karena saat kita dikubur itu Allah sudah gambarkan, Allah tunjukkan betapa sujud kita itu pahalanya luar biasa. Dia hanya pengen 1 rakaat kembali ke dunia ini, setelah itu mati nggak apa-apa lah itu. Saking hebatnya ibadah. Maka sebenarnya kita bersyukur sekarang masih bisa beribadah. Karena orang-orang yang sudah mati itu rindunya bukan karena rindu baksonya dunia, rindunya bukan karena istrinya yang cantik, rindunya ke dunia ini bukan karena ingin kembali naik Pajeronya, rindunya bukan ingin kembali ke dunia ini naik pesawat, jalan-jalan, makan-makan, tidak. Tapi kerinduan orang-orang yang sudah mati itu adalah kerinduan ibadah. Karena saking indahnya ibadah itu, maka orang-orang yang dikubur itu seakan ngomong sama kita, alhamdulillah kalian hai orang-orang yang masih hidup. Kami udah nggak bisa lagi ibadah di sini. Coba kamu ibadah sehebat-hebatnya. Kalau perlu dalam sehari itu nggak berhenti, seakan begitu. Tapi begitu orang yang masih hidup ini, coba Pak, ibadah itu hanya sekedar kalau senggang kan. Sholat kalau senggang, sedekah kalau senggang, ke masjid kalau senggang. Jadi untuk Allah itu hanya sisa-sisa dunia. Untuk Allah itu hanya sedikit waktu saja yang diperuntukkan untuk Allah itu. Di waktu itu betul-betul dimenat untuk mengejar dunia ini.
Dari mulai bangun hingga bangun kembali, yang dicari hanya dunia yang bakal ditinggalkan. Yang dicari hanya bagaimana makan enak. Padahal orang yang sudah dikubur nanti itu pengen kembali ke dunia, nggak pengen lagi makan, nggak pengen lagi membayangkan makanan yang enak, nggak pengen lagi membayangkan tidur yang nyenyak, enggak. Dia pengen ibadah, hanya pengen ibadah. Nah, alhamdulillah kita belum mati, dan al hayatu, dan kita sekarang ini dalam kehidupan hidup ini tentu bersyukur sebenarnya karena kita belum mati, walaupun pada akhirnya kita tetap akan mati. Ini saja Mbak, insya Allah. Iya, sahabat BGM dimanapun Anda berada.